Oke. Saya harap terlihat ya. Bunga terlihat ya. Sudah ada slide. Ini rahasia menjadi mahasiswa sukses. Ya. Sekali lagi disclaimer-nya, ini adalah pengalaman dan analisis saya pribadi. Ya. Nah, hari ini teman-teman, kita akan melihat willing sebagai unsur penentu kesuksesan. Saya harap terlihat. Terlihat pohon ini, Bunga? Ya, terlihat, Bang. Ya, nah, nih. Ini adalah pohon kesuksesan. Ya, ada manusia di situ. Ini bukan bias gender ya. Kalau kenapa Bang tulisnya gambarnya laki-laki? Ya, karena saya nemunya laki-laki, kalau perempuan bukan perempuan. Tapi poinnya bukan itu, poinnya adalah manusia yang hemat saya untuk menjadi sukses. Inilah gambarannya. Ya, inilah gambarannya. Dia harus mempunyai akar yang banyak yang saling menentukan dan harus kuat akar ini. Terus teman-teman pasti nanya, terus Bang kenapa willing gitu ya? Kan banyak itu unsurnya. Ada marah, ada gigih, ada tapi kenapa willing gitu? Kenapa willing menjadi unsur penentu? Tapi ingat teman-teman, penentu dalam hal ini saya beri tanda kutip ya, penentu. Penentu. Karena end of the day Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang paling menentukan. Tapi sebagai manusia, hemat saya willing, kemauan kita untuk maju, kemauan kita untuk menulis, kemauan kita untuk memperbaiki, kemauan kita untuk tetap fokus, karena tahu ini kok susah banget, tapi kita tetap stay tune gitu ya, on the right track, walaupun banyak tantangannya, itu butuh willing, itu butuh kemauan. Itu butuh kemauan. Karena tanpa kemauan, itu sama seperti ini. Saya lihat juga slide-nya berubah. Slide-nya berubah ya. Jadi gini teman-teman. Ini lelaki sebelah kiri lapar kan? Lapar nih, aduh. Bang, aku lapar nih Bang. Tapi kemudian, di meja di hadapan dia itu ada makanan, penuh dengan makanan. Nah, kalau kita yang lapar ini, manusia yang lapar ini, cuma menyampaikan, mengeluh, berkesah, bilang ke orang lain, bilang ke teman-teman, bilang ke bapak, bilang ke mama, bilang ke tetangga, waduh aku lapar, aku susah, aku nggak bisa maju. Tapi sementara di depan kita itu ada makanan, dan kita tidak menggerakkan tangan kita untuk mengambil makanan-makanan yang ada di meja itu, maka sampai kiamat pun kamu tetap akan lapar. Maka harus gerakkan tanganmu, seluruh indera yang kita miliki, kemampuan yang kita punya untuk mengambil makanan yang ada di meja. Itu saja sudah satu soal. Apalagi kalau makanannya itu jauh di meja seberang, jauh di ujung sana. Kita harus usaha lebih keras lagi. Karena kemampuan kita pribadi, individu itu berbeda-beda. Keadaan sosial ekonomi kita yang kita lahir pada hari ini itu berbeda-beda. Kita tidak pernah berdoa kepada Tuhan pada saat kita mau lahirkan saya di anak orang kaya dengan kulit putih, rambutnya blonde. Kita tidak pernah minta. Lahirnya kita ke dunia pada hari ini itu tidak pernah kita request. Ya, tidak pernah kita request. Kita diberikan kelahiran. Lahir bertebaran di seluruh dunia. Ada yang seperti kita sekarang di Indonesia, ada yang di Afrika, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, ada yang di ujung dunia sana, di Amazon. Nggak pernah minta. Tapi ingat, minggu lalu saya sudah bilang, manusia itu pada saat balik, kita sudah diberikan ketetapan, kematangan akal dan hati. Nah, itulah yang membedakan. Ya, kita diberikan kematangan akal dan kematangan hati. Adapun barrier atau masalah-masalah yang sekarang kita hadapi, masalah ekonomi, sosial yang kita hadapi, itu akan menjadi tantangan kita. Dan kita tidak pernah minta itu. Justru disitulah kita akan buktikan. Nah, willing itulah menentukan. Kemauan kita itu menentukan. Ya, kemauan kita untuk
mengambil makanan susah itu menentukan. Kenapa saya kemudian buat makhluk dan Tuhan itu? Jadi kita harus punya perspektif bahwasanya kita tidak ada makhluk, ada Tuhan di sana yang telah menjadikan kita sebagai makhluk, dan Tuhan itu memberikan kesempatan yang sama kepada kita semua untuk sukses. Walaupun kemudian pada saat kondisi lahirnya itu berbeda-beda. Ada Abu Jahal Bakri, dia punya anak, Abi Bakri ya senang karena bapaknya sudah kaya raya, nggak perlu susah-susah. Namun ingat, setiap manusia itu punya susahnya sendiri. Jadi jangan dianggap orang kaya, orang senang, itu punya nggak susah. Jangan dianggap, Bang Faiz sudah senang ini. Jangan dianggap, kita punya tingkat kesusahan, kemasalahan sendiri masing-masing. Nggak ada yang nggak punya masalah. Dari kita lahir sampai nanti meninggal, punya masalah. Sampai nanti kemudian di akhirat kita masing-masing punya masalah sendiri yang versinya kita masing-masing. Ya, jadi jangan menganggap masalah orang lain nggak punya masalah itu menganggap dia senang karena sudah lu hidup lu enak lah, lu anak orang kaya, mau kemana-mana dapat fasilitas, mau apa aja bisa, sementara bukan agak susah karena dia punya permasalahannya sendiri. Yang perlu kita sampaikan dalam hati adalah aku harus sukses karena telah diberikan ketetapan kematangan akal dan hati. Ya setelah kita bisa melihat bahwasanya ada makhluk dan ada Tuhan di sana, maka ini teman-teman ya, saya tulis ini. Yang sebelah kiri itu adalah marah dan lapar. Tentukan, jadi teman-teman kita harus cari marahnya kita, laparnya kita itu apa. Kalau orang yang secara ekonomi kurang, orang tuanya, pasti marahnya itu adalah, aku harus menjadi orang yang kaya. Aku harus sukses berasal supaya aku bisa nggak susah seperti orang tua aku ini. Nggak susah seperti kehidupan sekarang. Aku cari kerja yang bagus, salary yang bagus. Ya, itu marahnya dia itu. Kita harus cari itu. Karena bagi orang yang anak orang kaya, dia nggak, itu bukan marahnya dia, karena dia mau apa saja, mau beli buku, mau uang SPP, even mau jalan-jalan, dia tinggal, Mak, Pak, ada. Tapi bagi orang yang ekonominya susah, itu marahnya dia itu. Jadikan itu marahnya kalian. Aku harus selesaikan ini. Selama aku kuliah punya kesempatan untuk mempersiapkan supaya aku pada saat nanti selesai kerja yang bagus, gajinya bagus, aku akan selesai. Atau yang perspektif lain, aku akan jadi pengusaha. Yang penting adalah how to make your own money. Bagaimana membuat atau mencari uang kalian sendiri pada sudah sarjana. Kalau bagus inline dengan yang sekarang, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dengan cara yang lain ya. Jadi teman-teman harus tanya ke diri sendiri. Aku ini marahku apa ya? Apa yang membuat aku harus sukses apa? Misalnya disepelekan pacar. Misal ya, nggak apa-apa. Jadikan itu sebagai stimulan. Kemarin aku diputus sama pacar karena dibilang tidak prospek. Nggak ada jaminan. Ya bagi laki-laki misalnya ya. Apain sama kamu? Ya, jaminan, males, terus orang miskin. Misalnya begitu tuh. Itu jadikan itu sebagai alasan kalian untuk sukses. Itu marah kalian itu. Aku harus hajar ini. Jadi kan itu alasan. Jadi teman-teman harus cari. Nah, Bang, bagaimana kalau yang sudah berkecukupan, semua sudah tersedia, apa alasannya? Cari alasan kalian untuk menjadi sukses. Apakah kalau kita lihat sejarah ya, banyak anak-anak orang kaya itu tidak mau menggunakan fasilitas orang tuanya. Dia pergi sendiri, dia usaha sendiri untuk membuktikan bahwasanya aku ini berhasil karena diriku sendiri, bukan karena dari orang. Ya, itu sebagai komparasi. Jadi, tapi poinnya adalah teman-teman harus cari alasan teman-teman untuk marah untuk sukses. Apa itu? Terus kalau abang dulu bang, apa bang? Kalau abang dulu alasan. Karena ini berkaitan dengan pertanyaan daeng atau pertanyaan teman sebelumnya. Apa yang membuat abang tetap bisa motivasinya terjaga gitu? Ya tadi karena
aku ini susah gitu. Aku nggak mau nanti kalau aku udah berkeluarga, aku juga susah juga. Anakku akan lebih susah. Nggak mau. Karena aku tahu bagaimana susahnya jadi orang susah. Aku harus pastikan tidak akan susah. Jadi aku harus berhasil di sini. Jadi itu yang menjaga ritmenya, menjaga kalau bahasa sekarang namanya bullying ya, bullying dari teman atau dari saudara atau dari bahkan mungkin orang tua. Lu ngapain kuliah di situ nggak berhasil tuh? SH apa sarjana hukum? Sarjana hukum apa susah hidup? Mau jadi apa kamu? Kalau sarjana hukum, misalnya bagi yang fakultas hukum, mungkin yang di fakultas lain, ngapain kamu ngambil di situ? Nggak prospek. Nah ini hal itu yang harus menjadi cemeti kita, menjadi cemeti untuk bilang, waduh, dalam hati aku harus sukses, harus buktikan pada diriku sendiri, kepada siapapun yang selama ini meng-underestimate, harus buktikan, kerja keras. Itu yang membuat kita tetap bisa konstan, tetap penuh dengan stamina, nggak habis-habis bahan bakarnya. Ya, karena dengan kita turunnya adalah akan gigih, akan determinatif, nggak peduli siang mana, nggak peduli apa kata orang, apa kata teman, tetap kerjakan ini, tetap fokus. Nah itu teman, apakah kuliah teman-teman sekarang, baik yang kuliah di teknik, di kedokteran, di hukum, itu karena keinginan sendiri atau keinginan orang tua? Karena kalau bukan karena keinginan sendiri, karena kesadaran sendiri, itu kita akan susah, kita akan ngerasa nggak sepenuh hati gitu, menjalani kesusahan itu akibat kita mau mengatasi rasa marah, rasa lapar kita itu. Kita akan merasa, aduh, aku gini-gini susah karena dipaksa orang tua. Aku bukan maunya di sini, gitu loh. Saya ada cerita ya, teman, ini true story tapi saya tidak sebutkan nama. Dia masuk kedokteran itu karena orang tuanya. Karena menganggap, orang tua ingin dia punya dokter sehingga kemudian dianggap sukses dan dianggap hebat lah. Dan dokter sampai sekarang di kita masih dianggap yang sesuatu gitu ya. Anggapan ya sesuatu ya. Itu fenomena sosial kita. Padahal semua itu sama aja. Dia bilang, dia memaksa anaknya untuk masuk kedokteran dengan segala cara. Dan si anak juga, ya, tidak bisa mengatakan enggak gitu. Enggak mau juga. Jadi tidak utuh sebagai manusia gitu. Dipaksa. Tapi hasilnya kita bisa tebak. Sudah hampir 8 semester nggak selesai dan kemudian nggak selesai. Sudah habis uang, tenaga, biaya yang sangat banyak, itu nggak selesai. Jadi apa yang kemudian bisa didapatkan dari cerita itu? Jadi kalau sesuatu kita melakukan tanpa kesadaran kita sendiri, tanpa keinginan kita sendiri, paksakan orang tua, orang lain, itu nggak akan berhasil. Sebaliknya, kalau karena keinginan kita sendiri, itu akan berhasil. Ya, teman-teman, ini saya punya cerita ini true story saya ya. Saya sebelum di Fakultas Hukum, saya sempat kuliah di D3 Komputer. Ya, dengan cerita bagaimana sebenarnya itu cerita sendiri. Tapi saya akhirnya sebelum kuliah Hukum, saya kuliah di D3 Komputer di FMIPA Indonesia, USK sekarang. Tapi saya ngerasa dalam hati ini bukan saya gitu. Saya bisa aja menjadi programmer yang bagus, yang hebat, tapi tetap ada kan di depan TV saja, di depan komputer nih, coding kan. Saya bilang ini bukan saya kan, aduh, nggak kebayang tuh gimana nggak nyamannya gitu, karena this is not me gitu. Dan kemudian saya tanya hati saya oprek lagi, saya tanya lagi, pencarian, kemudian saya kuliah Fakultas Hukum, karena saya memang ingin menjadi lawyer, ingin sharing suka seperti ini gitu ya, ke teman-teman, ke siapapun, merasa mempunyai mengidentifikasi, nah ini penting, identifikasi, punya kapasitas untuk bridging ya ke orang lain yang punya masalah, delivering, kemudian saya bilang, tepat ini akan jadi lawyer atau jadi dosen. Kemudian saya pindah ke Fakultas Hukum dan orang tua saya marah sekali karena saya pindahnya diam-diam. Ya, saya pindahnya diam-diam. Orang tua saya marah sekali. Tapi saya bilang, dan ada konsekuensinya bagi saya. Ada konsekuensinya bagi saya. Karena pindah keinginan sendiri dan diam-diam, maka orang tua saya marah dan saya harus cari sendiri segala macam.
selama kuliah untuk biaya kuliah segala macam ya. Tapi itu jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Saya bilang oke, begitu saya harus tanggung jawab dan saya cari segala macam cara beasiswa itu beasiswa mulai dari beasiswa yang karena kemampuan akademik atau karena beasiswa miskin apa saja yang penting itu bisa menghasilkan uang, kemudian bisa cari uang dengan menggunakan resam sebagai alatnya, bisa cari uangnya, bisa dapat seni di situ juga bisa memberikan manfaat ke kampus dan ke orang lain, terutama memberdayakan seni tari tradisional Aceh. Jadi muncul kreativitas, inisiatif dan hal-hal yang tidak terduga. Karena kita harus menuntaskan rasa marah kita dan lapar kita itu untuk sukses ya. Jadi teman-teman cari, kalau saya sekarang bilang cari ya teman-teman, cari. Kenapa kalian harus sukses ya? Dari apa saja cari. Nah, ini saya jelaskan tadi ya, marah. Dan yang ini nih, ada yang tulisan di bawah nih, ku tahu yang ku mau. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan tadi. Kita harus tahu yang kita mau. Memang aku mau di kuliah di Fakultas Hukum. Memang aku mau di kedokteran. Memang aku mau di teknik. Aku yang mau atau orang tua yang mau atau siapa yang mau? Ini harus ditanyain ya. Harus ditanyakan. Kemudian teman-teman, hal-hal yang baik, jadi kalau ada perkara-perkara yang kita rasa baik, langsung aja dikerjakan tanpa ditunda-tunda. Misal kemarin, ada challenge nih dari kita gitu ya, untuk artikel, aku udah punya ide nih, antar aja lah. Nah, begitu ntar aja itu nggak akan selesai itu. Begitu punya ide, langsung kerjain. Jangan ditunda-tunda. Ya, apapun itu. Hari ini ada series ini misalnya kan, ntar aja sesi berikutnya. Nah itu sampai sesi berikutnya nggak akan dapat tuh. Jadi nggak akan dapat semangatnya, nggak akan dapat gitu ya. Terus misalnya, bentar lagi mau sholat misalnya, mau sholat antar lagi. Udah itu kebiasaan-kebiasaan itu akan mempengaruhi kesuksesan kita. Jadi kebiasaan menunda hal-hal yang baik, nggak melaksanakan itu akan mempengaruhi kesuksesan. Jadi kalau ada apapun yang kita rasa baik, kerjakan segera, jangan ditunda-tunda. Kerjakan PR, ntar aja lah, ngopi dulu. Harusnya dibalik, yang baik kerjakan dulu, selesai, sudah. Lain dijalin. Atau nyiram bunga misalnya, nyiram bunga, nggak nyambung banget, ya, karena itu penting juga itu nyiram bunga itu untuk alam juga ya. Jadi sekarang itu yang lain. Jadi itu yang lain dibaca ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari slide ini, silakan dibaca. Nah, itu ya, saya yang terakhir itu baca suci agama masing-masing ya. Saya yakin kitab suci itu kitab suci ya itu mempunyai petunjuk di sana. Jadi baca pedoman ini nilai-nilainya. Kalau nggak bisa semua jangan juga, tapi nggak semua. Saya juga belajar dalam hal itu, mempelajari atau mempedomani nilai-nilai itu hal yang disampaikan di kitab suci. Itu berkorelasi dengan dengan makhluk dan Tuhan ini tadi, itu membantu kita. Jadi itu seperti buku petunjuk. Jadi saya menganalogikan begini, semua produk itu pasti ada buku petunjuknya, apapun itu, motor, mobil, handphone, semua yang diciptakan itu pasti ada petunjuk, pasti ada. Jadi kalau mobilnya diesel jangan coba dimasukin bensin, jebol tuh. Handphone jangan coba masukin di dalam air, karena si yang buat dia bilang ini penggunaannya sudah ada. Nah, kita juga manusia sudah ada petunjuknya, itu dari kitab suci. Ya sudah bisa diciptakan, ini sudah ada putih dan pedomani tersebut. Nah, begitu menurut saya. Kemudian ya, saya rasa itu Bunga yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kita akan sesi di tanya jawab ya. Jadi hari ini ada 2 slide yang saya sampaikan. Ini tadi willing, unsur penentu kesuksesan, karena semua itu di willingnya. Willing, jadi ada kombinasi antara willing dengan unwilling, able dengan unable. Ya, ada orang
unable, nggak mampu, nggak kaya, tadi ya tunarungu gitu ya, tapi dia willing, maka akan berhasil. Ada orang able, kaya, lengkap panca indera, sehat, kuat, bugar, cantik, tampan, pinter gitu ya. Tapi unwilling, tidak mau. Berarti nggak akan sukses juga. Tapi yang parah ini nih, sudah unable, udah nggak mampu, dari sisi ekonomi kurang, dari sisi sosial kurang, kemudian dari sisi ya, ini juga kurang, kemudian unwilling juga nggak mau, ya sudah, ini pasti gagal. Itu. Jadi saya menempatkan willing itu sebagai unsur penentu, kesuksesan penentu, karena pada akhirnya adalah Tuhan yang akan menentukan. Kita berusaha, aduh bang, kita berusaha segala macam, pikir balik siang dan malam, tapi kenapa ada sebagian orang itu, atau mungkin aku juga nggak sukses bang, ya, karena pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Tapi Tuhan sudah bilang, kalau kau minta pada aku akan dikabulkan, kau akan berusaha akan dikasih. Ya mungkin usahanya kurang. Yang perlu dijaga adalah prasangka baik kita kepada Tuhan. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita alami sekarang, setelah kita susah payah segala macam, tapi tetap belum berhasil, jangan mengubah prasangka baik kita kepada Tuhan. Kita harus tetap berprasangka baik. Mungkin belum saat ini, mungkin sebentar lagi. Tapi yang jelas, sebagai manusia aku akan berusaha semaksimal mungkin. Tuhan melihat usahaku, Tuhan melihat niatku, pasti akan Tuhan berikan yang terbaik bagi. Nah itu, di berprasangka baik kepada Tuhan itu tetap harus kita tanamkan dalam koridor kita untuk meraih kesuksesan. Mungkin suksesnya bukan di sini. Mungkin Tuhan kasih sukses di tempat yang lain. Kita nggak tahu. Ya, mungkin belum saat ini, karena mungkin nggak tepat. Itu ada hikmah dan rahasia Tuhan di sana. Tapi hemat saya, pengalaman saya itu membantu kita untuk tetap keep spirit dan tetap keep positif. Demikian Bunga. Baik, Bang, terima kasih kepada pemateri kita yang udah memaparkan materi tentang willing hari ini, unsur penentu kesuksesan. Nah, teman-teman, bagi yang ingin langsung bertanya, itu silahkan ya, langsung boleh raise hand atau minta izinnya melalui chat Zoom, itu dipersilahkan. Apa saja pertanyaannya, mungkin terkait dengan materi hari ini, atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan lainnya, boleh ditanyakan, silakan kepada teman-teman. Jadi tidak monoton untuk hanya materi saja ya teman-teman. Nah, mungkin sebelum ada pertanyaan kali Bang, saya ingin bertanya nih terkait willing ini. Boleh nggak Bang saya yang bertanya? Silakan, terbuka bebas. Baik Bang, jadi ada banyak hal yang sebenarnya kalau kita ingin sukses itu gimana ya Bang, bisa untuk dilakukan apabila ada kemauan gitu. Tapi kadang-kadang ketika kita misalnya nih Bang, berusaha untuk ngedapetin ini, dan misalnya menang di kompetisi lah, adalah salah satu contohnya gitu kan Bang. Jadi kita udah berupaya, udah berusaha gitu, tapi nggak dapet gitu. Ya udah kita maklumin kegagalan pertama gitu. Nah kita coba lagi gitu kegagalan kedua gitu. Nah sampai akhirnya pada titik kulminasinya gitu, saya mencoba ke tempat hal yang lain, mungkin tidak di bidang debat atau mungkin di tempat bidang yang lain yang saya bisa lakukan gitu. Tapi seketika saya itu down Bang gitu. Saya bisa sempat vakum juga dari beberapa organisasi gara-gara itu. Nah, untuk membangkitkan semangat kita itu Bang, awalnya kita marah kan, marah gigih gitu untuk ngedapetin itu gitu. Karena mungkin menurut kita apabila kita menang di situ, kita bisa satu tiket untuk nambah CV kita kan Bang. Kalau kita mau kerja besok kan ada tuh CV-nya dilihat mungkin prestasinya. Nah, ketika itu kalau kita gagal terus gitu, gimana tuh Bang cara untuk nge-booster gitu? Ya. Mantap sekali nih pertanyaannya ya. Ini pertanyaan-pertanyaan pertanyaan-pertanyaan mendasar dan selalu ini pertanyaan umum nih bagi mahasiswa yang mau sukses tapi aduh terus gitu. Nah, ini kaitan juga dengan kemarin ya. Ini di bawah guidance booknya ada evaluasi niat. Inna amalu bin niat. Ya, inna amalu bin niat.
Saya bilang nih, kita koreksi dulu niat kita ini. Ini yang penting teman-teman ya. Dalam melakukan sesuatu, niat kita itu apa ini? Ini penting sekali nih. Saya udah bilang, niatnya itu adalah untuk kebaikan dan perbaikan. Jadi kalau kita mau kompetisi, niatnya itu bukan untuk menang, bukan. Niatnya itu adalah, ini kesempatan bagiku untuk aku belajar. Untuk belajar berdebat, untuk belajar menulis, dan aku akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Jika aku harus belajar bagaimana membuat tulisan yang baik, berdebat yang baik, aku tanya kiri kanan, lihat referensi di YouTube, lihat referensi di juara-juara yang sebelumnya. Dan aku belajar nih. Karena tujuannya untuk kebaikan, untuk belajar, bukan untuk menang. Karena kalau tujuannya untuk menang, nggak tercapai, kita gagal, kita merasa gagal. Karena tujuan kita untuk menang. Tapi kalau tujuan kita untuk belajar, ya, karena ini kesempatan kita untuk belajar. Aku akan dapat 2. 1, aku punya kesempatan untuk menyampaikan apa yang sudah aku pelajari. Yang kedua, ini aku bisa sampaikan ke kompetisi. Kalau juara, itu bonus, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, paling enggak aku yang utama aku dapat nih. Aku sudah dapat kemampuan untuk berdebat, kemampuan untuk menulis artikel, kemampuan untuk menulis karya ilmiah, kemampuan untuk berbahasa Inggris, walaupun enggak juara di writing competition, di debate competition in English. It's not problems. It's not a big deal, man. That's not my purpose. My purpose is I have to be expert on English. That's my purpose. Not to be the winner. Jadi penting sekali nih untuk saya bilang selalu ya, ini amalu niat kita ini apa? Dan teman-teman, lihat nih rahasianya ya. Pada saat kita mengikuti kompetisi apapun itu, secara nggak sadar, karena niat kita untuk kebaikan, untuk belajar, kita menaikkan level kita. Secara nggak sadar nih, tanpa disadari. Yang tadinya kita nggak bisa bahasa Inggris, kita bisa bahasa Inggris, walaupun mungkin nggak juara. Karena itu bukan juara kan? Yang tadinya kita nggak bisa debat, nggak bisa menyampaikan argumentasi kita secara baik, tidak bisa meyakinkan lawan kita secara baik, karena kita nggak juara. Tapi malah kita menaikkan level kita untuk berdiplomasi, bernegosiasi, menambah skill nih, tanpa disadari. Makanya saya bilang, pada saat sekarang mahasiswa, makan semua tuh. Makan semua, laksanakan semua. Karena saat itulah kesempatan untuk skill up kemampuan kita. Karena itu kemampuan yang kita skill up itu yang akan nanti menjadi bahan kita untuk sukses. Oh bang, terus gimana? Kan nggak bisa nambah CV. Nah, di CV nggak mesti. Itu kan bagian terakhir ya nanti ya. Dan saya bilang itu, membuat CV yang baik dan menjual itu ya. Tapi saya sampaikan sekarang. Di CV itu nggak mesti menjadi juara. Dicantumkan. Lu cantumkan aja. Pernah mengikuti lomba. Nggak ada salah itu. Orang benar kok. Tapi orang tahu, si anak ini udah pernah ini mengikuti kompetisi ini. Walaupun nggak juara, ya nggak ada masalah. Tapi dari sekian banyak kompetisi yang diikutinya, waduh, bisa diperlihatkan bagaimana gigihnya dan kemampuan si anak ini gitu. Paham nggak sih? Teman-teman sekali lagi ya, mengikuti kompetisi itu bukan juara yang menjadi, itu bonus. Tapi upaya kita untuk belajar, upaya kita untuk menjadi yang terbaik dengan niat kebaikan ke diri sendiri dan perbaikan, itu yang utama itu. Sehingga hasilnya nanti juara, karena kita sudah berusaha gigih itu. Tapi kalaupun kemudian nggak juara atau belum rezeki saat itu, ya sudahlah. Oh bukan itu. Jadi kita nothing tulus. Kita tinggal marah kepada Tuhan. Oh Tuhan katanya kamu kabulkan permintaan. Yang usaha akan dikasih. Oh udah begini. Nah, makanya tadi Tuhan menegur itu. Hemat saya Tuhan menegur. Jadi lu sama seperti orang beribadah. Ya kan? Oh aku mengharap surga. Nanti dia protes sama Tuhan. Aduh. Aku udah sholat banyak, beribadah segala macam puasa. Kenapa aku nggak masuk surga? Jadi niatnya itu untuk masuk surga. Bukan untuk cari rahmat. Bukan untuk cari berkah. Untuk kebaikan. Nanti biar aja lah Tuhan yang kasih kasih nilai gitu, kasih hasil. Kita pikir sebagai manusia, kita ikhtiarnya itu tuh, untuk kebaikan dan perbaikan. Dan Tuhan akan lihat. Lihat sekali lagi ya, Bunga dan teman-teman. Jadi koreksi itu. Jadi kalau ada melakukan apapun, koreksi kita niat kita apa? Saya sudah bilang dari awal, hemat saya koreksinya adalah untuk kebaikan dan untuk perbaikan. Untuk kebaikan diri,
perbaikan diri paling utama, itu paling mendasar, baru kebaikan dan perbaikan untuk sekeliling kita, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi niatnya itu. Jadi kalau itu sudah tanam mindset itu di ini kita, di kepala kita, jadi kita nothing tulus, apapun terjadi, ya kita nggak ada apa istilahnya ya, nothing tulus saja lah, santai aja. Jadi mau dibilang narsis, misalnya kayak contoh kemarin yang saya kasih minggu lalu, misalnya menanya di kelas, itu dulu kejadian waktu saya kuliah, si anak ini nanya terus, kayak paling jago, mau show off ya, mau apa gitu kan. Enggak, gue niat gue untuk, gue nggak tahu. Udah belajar tapi gue mau nanya gitu. Kalau you bilang gara-gara itu gue suruh sok-sok jago, sok paten, sok pinter, sok mau banci tampil, ya terserah, itu bukan tujuan aku. Biarkan aja, anjing menggogah pilah berlalu. Ya kita pedulikan itu. Kalau kita pedulikan itu, ya sudah, kita nggak akan sampai kepada tujuan kita. Itu fokusnya mau susah, aku mau tahu nih. Gitu ya. Jadi saya rasa itu menjawab pertanyaan Bunga ya. Jadi jangan patah semangat untuk ikuti kompetisi apapun, untuk mengikuti hal kebaikan apapun. Karena tujuannya bukan untuk juara, itu hanya sebagai bonus saja. Ya. Yang utama itu tadi, kita skill up kemampuan kita. Justru kita punya kesempatan baik melihat, juaranya begini loh, juaranya begini, berarti aku tinggal yang begini-begini nih. Nah, jadi kita ketahuan parameter, berarti parameterku belum bagus ini, jadi aku harus naikin. Jadi hasil yang juara itu dijadikan parameter kan, dijadikan sebagai parameter. Terus apakah ada lebih dari dia? Jadi kalau ibarat main bola, ya saya suka main bola dulunya, sekarang karena mungkin sudah nggak sekuat dulu kali ya. Jadi kalau main bola saya bilang gini, kalau Lionel Messi itu bagus, skillnya bagus, ya kaki kiri. Ronaldo itu bagus, fisiknya, headingnya bagus. Nah kita ambil yang bagus-bagus dari Messi. Jadi aku harus berusaha seperti Messi, Aku berusaha seperti Ronaldo. Maka kalau dua usaha itu kita lakukan, maka kedua kebaikan, dua keunggulan itu akan masuk ke kita. Walaupun kita tidak seunggul sebaik mereka, tapi paling enggak dua keunggulan itu masuk ke kita. Karena kita untuk kebaikan diri kita, jadi kita akan dapat. Jadi itu hemat saya. Baik Bang, terima kasih ya Bang Ya. saran-saran dan